Kali ini kita bakal menyelami satu daerah di Garut, Jawa Barat. Namanya Tarogong. Iya, Tarogong ini menarik ya. Dari sumber-sumber kita kelihatan banget wilayah ini unik. Unik karena apa nih? Kayaknya sih dibentuk sama dua kekuatan alam yang kontras banget. Ada Gunung Guntur yang ya tahu sendirilah vulkanik gitu. Megah tapi sangar gitu ya. Betul. Terus ada juga Cipanas, sumber air panasnya yang katanya bisa buat penyembuhan, menenangkan gitu. Wah, kontras ya. Gunung yang berapi-api sama air yang tenang. Oke, jadi misi kita hari ini apa nih? Kita coba bongkar lapisan-lapisan cerita Tarogong inilah. Sip. Anda nanti akan lihat nih, gimana tempat ini tuh kayak perpaduan menarik ya, antara guntur yang gemuruh sama air yang adem. Dan juga antara mungkin jejak kerajaan kuno sama identitas modern yang dibentuk oleh pertempuran. Oh, ada sejarah perangnya juga. Ada. Antara konflik masa lalu sama perayaan komunal masa kini juga. Kita lihat nanti dua wajahnya, Tarogong Kaler sama Tarogong Kidul. Oke, Kaler yang wisata alam, Kidul yang pusat administrasi Garutnya ya. Siap, mari kita mulai bedah ini. Nah, kalau kita tarik jauh ke belakang, sebelum ada nama Tarogong, area ini dulu itu jantungnya Kerajaan Timbanganten. Kerajaan Sunda kuno. Timbanganten ya, pusatnya di sekitar Gunung Guntur itu. Iya, erat banget kaitannya sama gunung itu. Ada naskah kuno nyebut tokoh kayak Dalem Pasehan. Katanya sih mertuanya Prabu Siliwangi. Wow, oke, toko besar ya. Nah, ini nih bagian menariknya. Ada legenda lokal. Legenda apa tuh? Jadi, katanya nasib kerajaan ini ditentukan sama marahnya gunung. Wah, gimana ceritanya? Konon, ada perselisihan antara penguasanya, Sunan Ranggalawe, sama kakaknya, Maharaja Inten Dewata. Konflik keluarga kerajaan ya? Iya, dan katanya perselisihan mereka itu memicu letusan dahsyat gunung, yang waktu itu namanya masih Gunung Kutu. Gunung Kutu, bukan Guntur. Belum, baru setelah mereka damai, gunungnya tenang, terus namanya diganti jadi Gunung Guntur. Guntur kan artinya guruh atau petir ya. Oh, gitu ceritanya. Jadi legenda ini semacam cara orang dulu memahami alam gitu. Persis. Intinya kan, legenda ini jadi cara masyarakat menjinakkan kekuatan alam yang dahsyat lewat drama manusia. Ada konflik, penyesalan, rekonsiliasi. Jadi landscape-nya itu nggak pasif. Masuk akal. Tapi secara sejarah kerajaan Timbanganten ini gimana nasibnya? Nah, secara historis, memang kerajaannya memudar. Apalagi setelah ada pemberontakan di Pati Ukur melawan Mataram. Oh ya, di Pati Ukur itu yang melawan Sultan Agung kan ya? Betul. Akibatnya populasi Timbanganten itu menyusut drastis banget. Katanya tinggal sekitar 200 keluarga aja. Nama Timbanganten pun pelan-pelan hilang diganti Tarogong. Jadi ada tegangan ya antara mitos sama fakta sejarahnya. Dua-duanya membentuk identitas Tarogong hari ini. Bener banget. Nah, kalau kita lompat ke sejarah yang lebih modern, Oke, abad ke-20 nih. iya, ada peristiwa penting juga yang ikut ngebentuk identitas Tarogong modern. Pertempuran Kubang, Oktober 1945. Pertempuran Kubang? Di mana itu? Di Lembah Kubang. Itu sekarang jadi Jalan Suherman di Tarogong Kaler. Apa yang terjadi di sana? Jadi, baru beberapa bulan setelah proklamasi kan, para pemuda Garut ini mencegat pasukan Jepang yang mau ambil alih kontrol lagi. Wah, nekat banget. Lawan Jepang loh. Iya. Dan coba Anda bayangkan, senjatanya para pejuang kita cuma bambu runcing sama golok. Serius? Lawan tentara Jepang bersenjata lengkap. Bahkan ada tank katanya. Iya, ada tank juga. Perlawanannya heroik banget dipimpin tokoh kayak Suherman sama pemuda asli Tarogong namanya Adung. Terus hasilnya gimana? Ya, akhirnya mereka kalah jumlah dan senjata ya. Pertempurannya sekitar 2 jam, ada 37 pahlawan yang gugur, termasuk Suherman dan Adung. Aduh. Tapi pengorbanan mereka pasti nggak sia-sia ya. Jelas enggak. Pengorbanan itu jadi semacam mitos pendiri baru buat Tarogong modern, fondasi identitas mereka. Gimana cara mereka mengenangnya sekarang? Nah, itu kelihatan banget di lanskapnya. Ada monumen pertempuran Kubang, di situ tertulis nama ke-37 pahlawan itu. Oke, monumen peringatan. Terus, jalan utamanya dinamai Jalan Suherwan sama Jalan Adung. Tapi menariknya, belakangan di Tarogong Kidul dibangun Tugu Simpang 5. Tugu Simpang 5. Itu beda lagi. Beda, ini lebih simbolis. Ada 5 patung abstrak gitu, mewakili elemen perjuangan.
ulama, TNI, pemuda, laskar rakyat, sama perempuan. Oh, jadi lebih ke semangat kolektifnya ya? Betul, ada pergeseran kan dari fokus ke duka individu di Monumen Kubang jadi perayaan semangat juang kolektif di Simpang 5. Cara mengenang pahlawannya pun berevolusi gitu. Menarik, menarik. Nah, selain kisah-kisah besar kayak kerajaan dan perang tadi, gimana denyut budayanya sehari-hari? Ada yang khas Tarogong? Oh, ada dong. Budayanya juga hidup dan terus beradaptasi. Contohnya kesenian angklung buncis di Tarogong Kaler. Angklung buncis, itu gimana? Awalnya itu ritual sakral buat Dewi Sri, Dewi Padi. Tapi sekarang udah beradaptasi, lebih sering jadi hiburan sosial aja buat acara hitanan atau festival gitu. Fleksibel ya budayanya. Ada lagi? Ada lagi? Ngapungken balon di Tarogong Kidul, ini tradisi lumayan baru, mulainya tahun 90-an. Ngapungken balon, terbangin balon. Iya, balon udara kertas raksasa gitu. Diterbangkan pas Idul Fitri. Tujuannya simpel aja, buat mempererat silaturahmi antar warga setelah sholat Id. Wah, keren ya. Bisa bikin tradisi baru yang positif gitu. Betul, ini bukti masyarakatnya dinamis, bisa secara sadar menciptakan tradisi baru. Nggak melulu soal warisan masa lalu. Dua tradisi ini nunjukin budaya yang nggak statis ya. Bener. Dan yang menarik juga, Tarogong ini sekarang kayak nawarin ziarah modern gitu, yang mencerminkan dualitasnya tadi. Ziarah modern, maksudnya? Ya, Anda bisa pilih. Mau cari penyembuhan di air panas Cipanas yang historis itu? Yang tadi disebut di awal ya? Iya. Yang bahkan dulu di zaman kolonial, ada cerita pemisahan fasilitas buat pribumi sama Belanda. Oh, ada isu itu juga ya? Atau, pilihan lainnya Anda bisa nantang diri naik Gunung Guntur yang lebih liar, dengan sabana keringnya yang unik itu. Jadi bisa pilih mau santai berendam atau trekking gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, ngomongin soal pemandangan. Kenapa emangnya? Ada perkembangan baru nih di era sekarang. Munculnya wisata pemandangan. Wisata pemandangan? Gimana tuh? Jadi, jalan baru kayak Jalan Ibrahim Aji di Tarogong Kaler itu jadi populer banget. Bukan karena tujuan akhirnya, tapi ya cuma karena pemandangannya. Pemandangan apa emang? Panoramik Pegunungan Guntur, Papandayan, Cikuray. Katanya sih ciamik banget buat foto-foto. Instagramable lah istilahnya. Haha, oke. Jadi jalanannya sendiri yang jadi objek wisata ya? Iya, bahkan kedai kopi kayak Titik Ngopi itu sengaja dibangun di lokasi yang menjual pemandangan City Light Garut di malam hari. Landscape-nya jadi komoditas visual. Wah, berubah ya cara orang menikmati tempat. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat kita yang menyimak? Ya, Tarogong ini kanvas hidup yang isinya kontras semua. Gemuruh Guntur versus tenang Cipanas. Mitos kuno versus sejarah perjuangan heroik? Pertempuran versus perayaan damai. Ritual leluhur versus tradisi baru. Alam liar versus pemandangan yang dikurasi buat dinikmati? Lengkap ya? Lengkap. Dan ini narasi yang terus ditulis, nggak berhenti. Masa lalunya terus ditafsir ulang, diukir di lanskapnya. Dari legenda gunung sampai monumen perang tadi ya? Betul. Sementara masa depannya dibentuk sama kekuatan baru kayak pariwisata massal dan cara kita memandang lanskap di era digital ini. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita renungkan. Mungkin ini ya, saat tempat kayak Tarogong ini makin pintar nih mengemas lanskap dan ceritanya buat pengunjung. Biar menarik gitu ya. Iya, pertanyaannya adalah aspek identitas mana aja yang mungkin makin kuat karena kemasan itu, dan sebaliknya aspek mana yang mungkin pelan-pelan tertinggal atau terlupakan. Mungkin yang lebih sunyi atau kurang menjual gitu. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya yang menarik ini. Sama-sama.